Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 2007805, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Kelas A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi mengenai manajemen peserta didik pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dr. Cepi Triyatna MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu apa sih manajemen peserta didik? Sebelum kita bahas mengenai manajemen peserta didik, kita harus tahu mengenai pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjangan, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, apa sih manajemen peserta didik itu? Menurut Rohiyat, manajemen peserta didik adalah kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi perencanaan, penjaringan murid baru, pembinaan siswa, dan kelulusan. Selanjutnya ada tujuan manajemen peserta didik. Tujuan yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan mencapai cita-cita mereka. Kemudian ada fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik yang pertama yaitu pengembangan individualitas. Pengembangan individualitas siswa ialah dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua, ada pengembangan fungsi sosial siswa, yaitu siswa dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat siswa sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, ada fungsi penyaluran aspirasi dan harapan siswa. Penyaluran aspirasi dan harapan siswa ini, siswa dapat menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat. Hobi, kesenangan, dan minat siswa patut disalurkan karena dapat menunjang perkembangan diri siswa secara keseluruhan. Fungsi yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa, ialah agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Selanjutnya ada pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidik. Asumsi pendekatan ini yaitu bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga pendidikannya. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Asumsi dari pendekatan ini yaitu jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup peserta didik. Menurut Suharsini dan Lia Yuliana, ruang lingkup peserta didik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penerimaan siswa, yang kedua ketatausahaan siswa, yang ketiga pencatatan bimbingan dan penyuluhan, dan terakhir pencatatan prestasi belajar. Selanjutnya ada layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling.
Menurut Hidya Sutopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua ada layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang ketiga ada layanan kantin. Kantin di sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru juga diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain dari kantin yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keempat ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama UKS, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah yaitu kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh sekolah. Yang terakhir ada layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan bagi para peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Sekian atas pemaparan materi mengenai manajemen peserta didik ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.